Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Salsabila Zurid BP 1810542001. Yang kedua, Anissa Elsya Salfadilah BP 1810542003. Yang ketiga, Silvi Salda Rizky Anissa BP 1810542037. Yang keempat, Willy Sumarja BP 1710543011. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi tentang dana pensiun. Baiklah, mari kita simak pembahasan materi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun. Sebenarnya apa sih dana pensiun itu? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Jadi di sini kami simpulkan dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain disesuaikan dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, di sini dana ini dikelola oleh suatu lembaga dan pemungutan dana diperoleh dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Nah, terus dana pensiun ini memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang memberikan keuntungan. Tujuan dana pensiun ini ada 3, yaitu bagi pemberi pekerja, bagi karyawan, dan bagi lembaga pengelola. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu bagi pemberi pekerja. Yaitu adalah pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan. 3, memberikan rasa aman pada karyawan. 4, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. 5, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua itu tujuan dana pensiun ada bagi karyawan. Tujuannya itu kalau untuk karyawan itu adalah yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Nah, sekarang tujuan dana pensiun yang ketiga, yaitu bagi lembaga pengelola. Nah, bagi lembaga pengelola ini ada 2 tujuannya, yaitu pertama, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dana pensiun. Dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Ada 2 jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK disingkat. Dana pensiun ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, bank, atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan.
Umumnya, perusahaan di Indonesia memiliki kebijakan rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Ini dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawannya di dalam perusahaannya. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda. Adalah pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiunnya belum memenuhi syarat untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang keempat yaitu pensiun cacat. Pensiun ini diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu manfaat yang diperoleh dari dana pensiun. 1. Pensiun secara normal. Pada pensiun yang normal, memasuki umur 55 tahun atau 60 tahun di beberapa profesi tertentu. Perhitungan tersebut didasarkan pada syarat kepesertaan lebih dari 3 tahun. Dalam perhitungan memperoleh tabungan yang dihasilkan dari hal berikut, yaitu masa kerja dikali penghargaan manfaat pensiun dikali PHDP atau penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir. Hal tersebut akan menghasilkan PMKP, yaitu penghasilan masa kerja pensiun dikali PHDP atau penghasilan dasar pensiun. Yang kedua, pensiun dipercepat. Setelah mendapatkan dana dari pensiun ini, tentu bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha atau ditabung sebagai simpanan masa depan. 3. Pensiun cacat. Meski belum memenuhi umur pensiun, namun karyawan tersebut berhak mendapatkan pensiun dengan perhitungan PMKP dikali PHDP. Dalam hal ini, dana dari pensiun bisa dimanfaatkan untuk perawatan serta keluarga karyawan. Yang keempat, pensiun ditunda. Beberapa manfaat dari pensiun yang beragam, tak lepas dari usaha sebagai karyawan saat bekerja. Mempersiapkan tabungan pensiun memang sangat penting dilakukan sejak dini, karena sudah mempersiapkan masa depan untuk keluarga dengan beberapa tips guna mendapatkan dana pensiun di masa depan. Kelebihan dan kekurangan dana pensiun. 1. Program pensiun manfaat pasti. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besar uang pensiun. Kelebihannya, 1. Uang pensiun ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan gaji karyawan, sehingga pekerja dapat menentukan besarnya uang yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. 2. Berlaku surut, artinya dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui pekerja apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Kelemahannya, 1. Perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. 2. Program ini relatif lebih sulit untuk dikelola dari sisi administrasinya. 2. Program pensiun iuran pasti. Program pensiun ini terdiri dari Money Forecast Plan, Profit Sharing Plan, dan Saving Plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Kelebihannya, 1. Iuran dari perusahaan dapat diperhitungkan secara pasti. 2. Lebih mudah memperhitungkan besarnya iuran bagi pekerja, sehingga proses administrasinya juga lebih gampang dikelola. Kelemahannya,
Susah memprediksi penghasilan pada saat mencapai usia pensiun, karena karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi. Selanjutnya, tidak berlaku surut, artinya tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan. Tips mendapatkan dan mengelola dana pensiun. 1. Yakinkan diri bahwa wajib adanya dana pensiun. 2. Lihat kontrak kerja dan kontribusi perusahaan. 3. Tempatkan pada investasi saham. 4. Teliti pada pilihan perusahaan. 5. Dengan memilih tabungan berjangka, deposito atau EMA. Baiklah, cukup sekian dari materi kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.